Ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi ternyata di tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini, kita pun akan lenyap juga. Ada amin? Amin ya, memang akan lenyap, kita nggak tahu kapan, tapi pasti. Dan dikatakan singkat, umurnya singkat, ya. Tidak akan ada yang bertahan selama-lamanya. Seperti bunga yang berkembang dikatakan. Nah, bagian ini memang menunjukkan bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, pergumulan, air mata, ya, beban berat. Inilah kehidupan yang kita jalankan. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 berkata begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, dia bekerja, dia lakukan segala sesuatu. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi dia mencoba mempelajari kehidupan ini. Dia sudah lakukan, dia seorang raja, dia seorang yang hebat. Tidak pikirkan anak-anak yang minta uang, tidak pikirkan istri yang suka cemberut, cemberut ya. Kadang-kadang istri cemberut juga, yang ngomel-ngomel, suami yang marah-marah. Nah, ketika kita punya masalah yang besar, yang luar biasa, kita bisa berkata, untuk apa sebenarnya saya hidup? Terus iblis berkata, kemarin kami pulang ke Banyuwangi, keponakan kami kerja di NTT. Udah lama dia kerja di sana. Dan dia bilang, Om, ya Pak Po dibilang ya, kalau salah ya, Pak Po, hampir tiap bulan ada anak-anak muda bunuh diri. Ada satu jembatan dan sungai itu kering. Dan ini fakta. Kok kenapa saya nggak tahu? Ada banyak bunuh diri. Dia baru pulang dari sana dan kami bincang-bincang. Dan rupanya ya ada masalah yang dialami anak-anak muda ini. Ya, jadi dari jembatan itu katanya lompat saja begitu. Hampir tiap bulan ada satu atau dua orang bunuh diri di sana. Nah, mungkin saja punya masalah dan kemudian iblis berkata, ya mati aja. Kamu tahu nggak cara mati yang terbaik? Cara mati yang terbaik itu kamu lompat. Ya, bahaya loh ya. Kamu tahu nggak cara mati yang terbaik? Minum baygon katanya, itu dulu ya. Hati-hati. Ya, oleh sebab itu aku membenci hidup, kata sang pengkhotbah. Mengapa dia berkata begitu? Karena memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak gampang, tidak baik-baik saja. Ya, karena aku menganggap apa yang dilakukan di bawah matahari, lelah, capek. Ya, kerja sana, kerja sini, capek juga. Ya, membayangkan masa depan yang nggak jelas. Mulai kita rasa takut. Yang kematian mulai membayangi pikiran kita, perasaan kita. Aduh, gimana ini hidup ini? Kemudian susah untuk tidur, kan harus minum obat. Bahaya itu. Ya, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tetapi bagian ini mau berkata begini, kalau kita pelajari, ya, kita pelajari bagaimana Pengkhotbah, akhirnya dia menemukan jika semua kita lakukan tanpa Tuhan, semua akan sia-sia. Ya, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saudara tidak dapat berbahagia di luar Tuhan. Memang dunia mencoba memberikan kenikmatan, ditawarkan kepada kita. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia terbatas, semua akan sia-sia tanpa Tuhan. Hidup ini tidaklah mudah, tidak selalu semua baik-baik saja. Kita harus setuju hal ini. Ya, jangan kita semua baik, gampang, beres, enggak. Kadang-kadang kita merasa diri aman, baik, tiba-tiba ada masalah yang datang. Masalahnya siap enggak? Ketika tiba-tiba masalah itu datang. Jangan kita berkata, oh Pak Pendeta, saya enggak ada masalah.
Apakah benar? Apakah saudara memiliki pergumulan? Ini pertanyaan bagi kita. Saudara punya pergumulan? Coba lihat kiri kanan, lihat wajahnya. Sepertinya wajah-wajah pergumulan. Pasti punya. Hanya merasa berat atau tidak ya? Berat bagi saya, mungkin bagi saudara tidak. Ada orang berkata begini, aduh beban saya berat. Kemudian diberitahu, segitu aja. Wah, bisa sakit hati dia. Iya, karena kamu nggak alami. Coba kalau kamu yang alami, kan begitu. Jadi masing-masing kita punya porsi tersendiri bebannya. Amin. Ya, punya porsi tersendiri. Pasti kita akan berkata, iya, saya punya beban. Iya, saya punya pergumulan. Ya, iya, saya punya masalah dalam hidup ini. Orang yang hidup itu punya masalah. Ya. Kemudian coba kita mau bertanya, apa pergumulan kita? Apa pergumulan saudara? Saudara tahu. Teman mungkin tidak tahu. Dia tahu kalau kita beritahu. Itu pun tidak semua dia tahu. Tetapi Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu beban kita. Apa saja? Oh, mungkin ada di antara kita yang bergumul mengenai kesehatan. Ya, dia mengalami sakit dan tidak kunjung sembuh. Dan bagaimana kalau Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu? Artinya selama hidup kamu sakit-sakitan seperti itu. Mau terima atau tidak? Wah, ini berat. Aduh, jangan dong Tuhan, jangan seperti ini. Masa sih sakit-sakit melulu? Ya. Kadang-kadang kita lagi kerja, lagi bagus sehat-sehat, tiba-tiba langsung drop. Aduh, kok jadi begini ya? Masalah kesehatan itu bisa membuat kita ya hidup ini merasa nggak berarti. Untuk apa hidup kok sakit-sakitan? Atau mungkin masalah keuangan kita, ya ini harus bayar, itu harus bayar, uang sekolah anak-anak harus dibayar, tagihan ini tagihan itu, saya butuh ini butuh itu. Gaji saya kecil sekali, bagaimana bisa dilanjutkan nggak hidup ini dengan gaji yang hanya sekian? Punya masalah, bergumul mengenai keuangan. Dalam keluarga, ya tidak selalu baik-baik saja. Ya, suami istri tidak selalu baik-baik saja. Betul atau betul? Ya, kalau ada istri atau suami di sebelah boleh senyum dan katakan tidak baik-baik saja. Betul ya? Tidak baik-baik saja. Ya, Mam, aku sangat mencintai kamu. Jawab istrinya, ada apa ini? Lah, mencintai, ada apa ini? Kok tumben? Oh, berarti nggak pernah dia ngomong begitu. Atau ini kayaknya agak aneh ini. Apakah ini akan kalimat terakhir? Iya deh. Mam, dia bilang, aku sayang kamu. Harusnya kan aku juga, tapi jawabnya dari dulu udah tahu. Ya sudah, lemas deh. Tadi mau mencoba menciptakan kebahagiaan, tapi dijawab dengan buruk yang mengikat kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kita memang sudah berjuang, tapi kenapa terus menggoda? Kita sudah belajar. Ya, di dalam KPI kita lihat bagaimana kita hidup sesuai dengan pimpinan Allah, tetapi masa lalu manusia lama menggoda kita. Ya, saya waktu di KPI Denpasar, ya saya senang diskusi. Kemudian ada seorang muda berkata, kamu tahu nggak ditangkap Kristus? Oh tahu, dari hidup gelap menjadi terang. Dia bilang, oh bagus sekali. Kalau mati masuk surga? Oh ya masuk. Ya, karena saya percaya, dia bilang. Tapi kemudian pertanyaan yang berikut, ada enggak manusia lama yang menggoda kamu? Oh ada. Ya, dan dia katakan apa? Saya masih sering mabuk-mabukan. Terus saya tanya, kapan terakhir kamu mabuk? 2 hari yang lalu. Itu berarti besok masih mabuk enggak? Aduh, berat Pak Pendeta. Kayaknya menggoda. Nah, kemudian dalam pelajaran itu dikatakan apa? Anggap itu sampah. Saya tanya, sampah itu bau nggak? Oh, bau sekali. Mau ke tempat yang bau? Enggak. Jadi ketika
hal itu menggoda kamu, lihat itu sebagai sampah. Saya katakan, kita diskusi waktu itu, ada amin? Agak berat memang dia jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pergumulan. Hidup ini penuh pergumulan, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi. Yesus sendiri yang mengundang kita supaya kita datang kepada Dia dan membawa segala beban kita. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Marilah datang kepadaku, kata Dia, yaitu Yesus. Ayo, mari datang. Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang tahu pergumulan kita. Dan Dia yang berkata, mari. Artinya Dia bertanggung jawab. Ketika Dia berkata, mari datang kepadaku. Orang percaya, pengikut Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan hidup, bahkan kita sudah merasa lelah, letih, datanglah kepada Yesus. Yesus berkata, mari datang kepadaku. Tetapi persoalan sekali lagi, ada banyak di antara orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tidak datang kepada Yesus. Kemana dia datang? Ini yang penting. Kemana orang-orang yang punya persoalan, yang punya pergumulan itu? Ya, ketika dia tidak datang kepada Yesus, sebenarnya dia kemana? Ya, kemana saudara untuk mendatangkan kebahagiaan? Ketika ada pergumulan, saudara mulai kehilangan kebahagiaan, kemudian saudara mulai mencari supaya saudara bahagia. Larinya kemana? Hati-hati, dunia akan menawarkan rasa nikmat, dunia akan menawarkan jalan keluar yang terbaik, dunia akan tawarkan, akhirnya kita datang kepada dunia. Kuasa gelap akan bekerja, iblis bergentayangan, dia bergerak, dia tahu seseorang yang sedang keadaan susah dan dia akan berikan jalan keluar. Kalau kita tidak datang kepada Yesus, maka dunia yang akan menggoda kita. Dan akhirnya bisa kita datang kepada dunia. Hati-hati. Ada banyak fakta. Ya, ketika seseorang membutuhkan uang, dia tidak datang kepada Yesus, dia tidak berdoa. Dunia tawarkan cara-cara yang terbaik. Kamu mau uang banyak? Sudah langsung dikasih. Ini barang ini gampang dijual. Kamu aman. Akhirnya terlibatlah, ya, penjualan barang-barang yang haram itu. Wah, yang penting saya dapat. Tapi karena tidak datang kepada Yesus, akhirnya kita halalkan segala cara. Dalam rumah tangga mulai ada masalah. Ya, tadi pagi diskusi dengan Bu Pendeta. Ya, ini fakta. Bu Pendeta berkata, apa masalahnya? Begini, begini, begini. Betul ya, bapak-bapak? Lihat saya saja, senyum kita, sama-sama senyum. Sekarang ibu-ibu, pernah benci suaminya? Jujur. Senyum saja, saya bisa lihat. Bisa. Kira-kira seorang istri, kira-kira saja, ini saya timbulkan cerita-cerita saja ya. Jangan bilang, oh kemarin Pak Pendeta kayaknya ke rumah si Anu, berarti itu masalahnya. Oh jangan begitu, cerita saja. Suami yang suka kopi. Oh kalau kemarin tadi saya yang tanya Pak Abraham Magang, suka kopi nggak Pak? Suka. Kalau istri nggak kasih kopi marah nggak? Puji Tuhan Pak, tidak. Haleluya. Berarti ini kasusnya beda. Ya, istri nggak mau bikin kopi. Suami bilang, awas kau. Aku pergi ke tetangga sebelah, kopinya lebih enak. Ibu-ibu, jangan sampai tetangga sebelah kasih kopi yang lebih enak daripada ibu-ibu. Ada amin? Kenapa suami saya ke sebelah terus? Ibu nggak mau kasih kopi. Hanya masalah kopi saja. Hati-hati. Kopinya lebih enak dan diikuti dengan senyum manis. Mas, kopi. Ya memang tadi di rumah ada masalah. Mulai sang bapak jantungnya mulai berdebar, gedebak. Terima kasih Mbak. Senyumnya
Kepada istri nggak pernah senyum gini, makasih mbak, makasih mam, nggak pernah. Tapi ke si mbak yang di sebelah, makasih mbak. Kemudian gini lagi. Kalau bapak-bapak ada yang begini-begini, hati-hati. Kalau nggak bisa berhenti bahaya. Saudara akan begini terus. Halo. Ya, akhirnya bernyanyi kan. Mulanya biasa saja, lama-lama semakin terbiasa. Akhirnya kopi istri nggak terlalu enak lagi. Istri mulai berjuang, terlambat. Ibu-ibu jangan sampai terlambat ya. Cepat bikin kopi. Ya, mam bikin kopi, bikin saja sendiri. Di mana? Hati-hati. Ada godaan nanti. Ya. Ada seorang anak, ya dalam satu cerita saja nih, dia ini tidak terlalu dekat dengan papanya. Justru dengan papa yang lain dia senang. Kenapa? Karena dia menemukan figur papa di tempat lain yang mengasihi dia. Papanya bilang kamu kesini, enggak ada kedekatan dengan papanya. Justru di tempat dia mendapatkan pelajaran yang berharga, kasih sayang yang berharga. Ya, hati-hati jangan sampai dunia yang memberikan satu kenikmatan kemudian kita tidak datang kepada Tuhan. Kalau memang kita tidak datang kepada Tuhan, maka dunia akan mengintai. Kuasa iblis akan bekerja. Itu sebabnya Yesus berkata, mari datang kepadaku. Kepadaku, di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Mari datang. Tetapi begitu banyak orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, ketika dia mengalami letih, lesu, berbeban berat, dia tidak datang kepada Yesus, tetapi datang ke tempat lain di luar Yesus. Akhirnya keadaan semakin parah. Ya, nasihat-nasihat palsu masuk, ajaran-ajaran palsu masuk. Akhirnya kita ngambil keputusan-keputusan yang menyesatkan karena tidak datang kepada Yesus. Iblis bekerja terus, Bapak Ibu, benar. Ya sudahlah. Kenapa kasus yang saya sebut tadi marak? Ya, karena beban pergumulan itu berat. Kemudian ada tawaran dari iblis, sudah mati saja, selesai, nggak ada masalah. Di dalam satu persekutuan saya katakan dulu saya waktu anak muda, walaupun sekarang memang masih muda, ya. Waktu anak muda belum bertobat, belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya akui saya punya masalah pergumulan dan saya larinya bukan kepada Yesus, saya larinya ke minuman keras. Ya, saya jujur. Dan itu ketika sudah mulai, satu gelas kurang, nggak ada manfaatnya. Tambah-tambah kemudian mulai kayak terbang. Di situ baru nyaman. Ya, nyaman rasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang kepada Yesus. Jangan ke tempat lain. Amin. Datang kepada Yesus dan waspada, jangan sampai kita tergoda ke tempat yang lain. Mari datang kepadaku. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan atau mengalami persoalan, kita datang kepada Dia. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengetahui segala beban dan pergumulan kita. Dia tahu kamu yang letih lesu berbeban berat. Dia tahu masalah kita, Dia tahu pergumulan kita. Tetapi persoalan sering terjadi adalah kita hanya fokus kepada persoalan kita, sehingga kita tidak dapat melihat bahwa Yesus tahu pergumulan kita. Kita pikir Yesus tidak tahu pergumulan kita. Akhirnya kita mengeluh dalam hidup ini. Kita mulai stres, kita mulai bergumul, dan kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita menyerah, kita berkata, sudah selesai, mati saja. Sudah, tinggalkan saja Tuhan. Kita pikir, Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Ngapain lagi datang kepada Yesus? Ada orang yang tadinya serius datang kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan izinkan ada persoalan pergumulan yang berat memang dihadapi, dia malah menjauh dari Tuhan, berhenti beribadah, berhenti membaca firman, berhenti berdoa, dan akhirnya tinggalkan Tuhan.
Padahal Yesus tahu pergumulan itu. Beban itu seringkali kita ambil, kita bawa. Seseorang sharing dengan saya dan dikatakan, Pak Pendeta, saya punya beban pergumulan. Sudah kamu berdoa? Sudah, tapi tetap saya bergumul. Loh, apa yang kamu lakukan setelah kau berdoa? Ya, masuk lagi persoalan itu, masuk lagi pikiran itu. Ya, kemudian saya katakan sekarang begini, Tuhan katakan mari datang kepadaku, bawa beban. Gambarannya adalah begini, di dalam perjalanan kita bawa ransel yang berat. Kita mau dari satu kota ke kota lain. Kita naik kendaraan, ada orang naik truk, kita naik. Tetapi ransel tetap kita bawa terus. Kamu capek? Ya, capek. Kenapa kamu tetap kasih ransel di punggungmu? Kenapa enggak kamu lepaskan? Lepaskan, taruh di bawah. Ya, kemudian sampai ke tempat tujuan. Kenapa kamu ambil lagi persoalan? Kenapa kau pikirkan lagi? Kenapa enggak begitu yakin kamu sudah serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan mengerjakan bagimu? Setelah dialog, oh iya benar. Saya seringkali khawatir. Saya ambil lagi persoalan itu. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Hai kamu sekalian yang letih, lesu, beban berat, yang punya masalah, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan. Jangan kamu bawa sendiri bebanmu. Jangan engkau pikul sendiri. Jangan kau tangani sendiri. Sebab Tuhan tahu, dan jangan katakan ini terlalu berat. Tidak. Sesungguhnya tidak. Karena apa? Perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sampai di situ. Pencobaan, kita lihat beban pergumulan persoalan itu mau menggoncangkan iman kita, dan kita bilang, aduh terlalu berat bebanku. Saya mau bertanya, beban pergumulan Bapak Ibu, adakah berat, biasa, atau luar biasa? Ayat ini berkata apa? Biasa. Coba katakan kiri kanan, dan katakan ternyata biasa. Karena kita tahu, Tuhan tahu itu dan Tuhan izinkan itu. Tapi kalau kita tidak lihat bahwa Tuhan mengetahui itu, dan hanya kita lihat diri kita, kita berkata, wah bebanku berat banget nih, susah. Saya, kalau lebih baik tidak hidup saja. Wah ini berbahaya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan itu biasa, bebanmu biasa, persoalanmu biasa, sakit penyakitmu biasa, masalah keuanganmu biasa. Memang sulit, tapi Tuhan izinkan itu karena engkau masih sanggup menghadapinya, karena tidak melebihi kekuatan. Dia tahu segalanya. Dia tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kebenaran ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan atau mengalami pencobaan, datanglah persoalan-persoalan yang kita hadapi, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia. Kebenaran yang ketiga adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menolong kita ketika kita datang kepada Dia dan membawa segala beban kita. Yesus sanggup. Marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, berbagai macam persoalan kita. Kita datang kepada Tuhan, dan ayat itu berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu, memberi sentosa kepadamu. Aku akan menolong engkau. Pertolongannya engkau kuat menghadapinya. Pertolongannya ada jalan keluar. Masalah keuangan kemudian Tuhan akan
memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Masalah kesehatan dia juga yang menyembuhkan. Masalah pergumulan kita tentang ikatan kuasa-kuasa gelap, dia yang lepaskan kita. Masalah kita yang terikat dengan dosa-dosa itu, dia sanggup melepaskan kita. Dia punya kesanggupan untuk menolong kita. Datang kepada dia. Amin. Dia punya kesanggupan. Ya. Tetapi fakta persoalan bagi kita adalah kita sering kali meragukan firman Allah. Kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan ditolongnya, tetapi kita banyak kali dalam kondisi keraguan-raguan. Apa benar? Apa iya? Apa tidak? Apa benar? Bisa enggak? Itu sebabnya ketika Yesus melakukan mujizat kepada seseorang dan berkata, imanmu jadi sesuai dengan imanmu. Ada orang yang melakukan tindakan dan tidak berhasil, murid-murid, dan dia katakan, di mana imanmu, keyakinanmu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi letak persoalan seringkali kepada kita yang ragu-ragu kepada Yesus, kita yang tidak datang kepada Dia, kita yang tidak percaya kepada firman-Nya. Kita mulai bimbang, iya apa iya? Mulai kita ragu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup menolong kita, sanggup menolong saudara. Amin. Dia sanggup. Dia tahu pergumulan kita. Saya mendengar satu khotbah, ada satu contoh disampaikan. Seorang pengkhotbah, dia memberitakan Injil di kendaraan umum. Dia cerita tentang Yesus, cerita tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu yang tidak percaya kepada Yesus. Dia sangat benci kepada nama itu. Kemudian dia ambil sepatunya ibu, dan dia lempar itu hamba Tuhan. Dia lempar. Tapi tiba-tiba anaknya berkata, jangan mami, jangan. Ada Tuhan di situ. Dan langsung ibu itu menangis dan memeluk hamba Tuhan itu. Menangis dan minta maaf. Menangis, dia tersungkur. Kemudian hamba Tuhan berkata, kenapa? Ada apa? Dia bilang, anak itu sebenarnya bisu. Anak itu gak pernah bicara, bisu dari lahir. Tapi ketika ibu ini melempar, mau menganiaya hamba Tuhan ini, anak ini melihat ada Tuhan di situ dan bicara dia. Dan sejak itu dia melihat kuasa Tuhan dan menyerahkan diri menjadi orang percaya. Saudara, Yesus tahu segalanya. Ya, Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu pergumulan ibu ini. Dia benci dengan nama itu, tapi karena dia lihat kuasa Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu segala beban pergumulan kita. Dan dikatakan, pada waktu kamu dicobai, pada waktu engkau mengalami pergumulan itu, pada waktu engkau mengalami kesusahan itu, ya, pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dapat menanggungnya. Yesus kasih kekuatan kepada kita. Yesus kasih jalan keluar buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak contoh di mana kuasa Tuhan sungguh nyata. Dia membuat berbagai mujizat. Dia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Orang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus. Dia sudah melakukan usaha untuk kesembuhan. Dia sudah berbagai tempat dia datang, berbagai tabib, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Suatu ketika dia tahu Yesus ada di kotanya, dan dia datang kepada Yesus, dan dia berkata, kalau kupegang saja jubahnya, kalau kupegang saja, saya akan sembuh. Dan dia datang kepada Yesus dan memegang jubah Yesus. Dia sembuh. Datang kepada Yesus. Sudah lama menderita sakit. Datang kepada Yesus. Dia disembuhkan. Yairus datang kepada Yesus. Anaknya sakit. Tetapi fakta adalah anak itu meninggal. Orang berkata, Yairus, tidak usah lagi datang kepada Yesus. Yairus, tidak usah susahkan guru. Anakmu sudah mati. Mengingatkan kita ada kalanya kita datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menolong kita, tapi persoalan semakin buruk. Orang berkata, ngapain kau berdoa? Ngapain kau menyembah Allah? Mengapa kau melayani Tuhan? Lihat keadaanmu semakin buruk.
Yairus, anakmu sudah mati. Kenapa datang kepada Yesus? Mau melemahkan Yairus. Tapi Yesus berkata, tenang, percayalah. Dan kemudian anak itu dihidupkan kembali oleh Yesus. Seorang perempuan yang berdosa, dia merasa tidak layak lagi hidup. Orang-orang melihatnya sebagai pendosa, penjinah. Tetapi ketika Yesus datang ke kota itu, dia datang kepada Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Dan orang berkata, Yesus, apakah Yesus ini tahu bahwa orang ini adalah orang yang berdosa, yang terikat dengan dosa perzinahan? Tetapi Yesus berkata, dosamu diampuni. Dan dia mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Datang kepada Yesus, diberikan jalan keluar, diberikan yang terbaik. Datang kepada Yesus. Yesus berkata, mari datang kepadaku. Hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini firman Tuhan ini buat kita. Saudara punya beban, pergumulan, datang kepada Dia. Karena Yesus sendiri yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari, Tuhan katakan mari. Mari, jangan ke tempat lain. Jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada kuasa kegelapan, tapi datang kepada Yesus. Yesus mengetahui segala beban pergumulan kita. Dia tahu semua terbuka dan diizinkan itu ada maksud Tuhan, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, dan Yesus sanggup menolong. Saudara bisa berbicara dalam